Sebetulnya prostatitis itu apa, Dok? Prostatitis itu merupakan radang yang terjadi pada kelenjar prostat. Ya. Jadi kelenjar prostat itu hanya dimiliki oleh pria. Jadi kalau akut itu kurang dari 3 bulan. Kalau kronis itu berkepanjangan. Jadi peradangannya itu bisa sampai bertahun-tahun. Nah, ini kalau misalkan prostatitis itu menanganinya gimana, Dok? Biar mungkin tidak berkelanjutan atau bahkan kalau dibiarkan itu seperti apa risikonya? Jadi kalau prostatitis kalau dibiarkan itu bisa mengganggu. Kayak ini terakhir nih, Dok. Barangkali dari dokter ada pesan untuk Sobat Pandawa yang mungkin setelah tadi dijelaskan, oh mungkin saya juga terkena prostatitis nih. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, berbagai topik, dan juga berbagai solusi tentunya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, penyakit kulit dan kelamin, dan juga estetika dan anti-aging. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai penyakit kulit dan kelamin, dan secara detail dan spesifiknya akan kita bahas itu mengenai prostatitis. Dan tentunya untuk membahas prostatitis saya tidak akan sendirian. Saya sudah ditemani oleh dokter kami, Dr. Margaret. Sore, Dok. Sore. Baik, Dok, kabarnya? Baik, sehat-sehat. Oke, ini di suasana yang sedikit berbeda nih, Dok. Studionya sekarang kita beralih ke sini. Kita akan bahas mengenai prostatitis nih, Dok. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, sebetulnya prostatitis itu apa, Dok? Prostatitis itu merupakan radang yang terjadi pada kelenjar prostat. Ya. Jadi kelenjar prostat itu hanya dimiliki oleh pria. Penyebabnya bisa dari infeksi. Infeksi itu bisa dari bakteri, bisa dari virus, atau bisa dari kuman yang lain. Nah, peradangannya ada yang bersifat akut atau kronis, seperti itu. Nah, saya explore dan juga saya baca-baca, Dok. Katanya prostatitis itu ada jenis-jenisnya. Nah, itu bisa dijelasin, Dok? Bisa dijelaskan kayak jenis-jenisnya ada apa saja dan seperti apa? Kalau jenis prostatitis itu ada yang sifatnya akut, ada yang kronis. Jadi kalau akut itu kurang dari 3 bulan. Kalau kronis itu berkepanjangan. Jadi peradangannya itu bisa sampai bertahun-tahun, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan prostatitis itu menanganinya gimana, Dok? Biar mungkin tidak berkelanjutan atau bahkan kalau dibiarkan itu seperti apa risikonya? Jadi kalau prostatitis kalau dibiarkan itu bisa mengganggu fungsi organ berkemih terutama ya. Karena kelenjar prostat itu kan ada di sekitar saluran kemih. Jadi kalau prostatnya mengalami peradangan, gejalanya itu bisa berupa nyeri saat kencing, kemudian kencingnya itu volumenya sedikit, terus kencingnya juga bisa ada darahnya. Jadi terutama di bagian saluran kemihnya terasa gejalanya. Kemudian kalau infeksinya dibiarkan dari saluran kemih itu bisa menyebar ke organ lain juga. Jadi harus diobati. Nah, tadi dokter menyinggung mengenai gejala nih, Dok. Yang sebetulnya yang terasa oleh seorang yang mengidap prostatitis. Gejala awalnya itu gimana, Dok? Gejala awalnya bisa seperti nyeri saat kencing. Bisa juga ada demam. Bisa juga ada nyeri perut di bagian bawah. Kemudian kencingnya juga bisa ada darahnya. Lalu untuk mendiagnosis si penyakit ini atau prostatitis ini itu bagaimana, Dok? Awalnya dan juga kemudian pengobatannya yang efektif itu sebetulnya seperti apa sih? Jadi kalau kita bilang itu prostatitis, pertama dari anamnesis, dari gejala pasien ada keluhan berkemih, ada nyeri saat kencing atau nyeri bagian perut bawah. Kemudian juga dari pemeriksaan fisik itu bisa kita periksa bagian perut bawahnya.
Kemudian dari pemeriksaan radiologi bisa dilakukan USG prostat namanya. Jadi ada gambaran khas dari USG yang menandakan kalau kelenjar prostatnya itu mengalami peradangan atau prostatitis. Biasanya warnanya lebih putih dan lebih besar. Kayak ini terakhir nih dok, barangkali dari dokter ada pesan untuk Sobat Pandawa yang mungkin setelah tadi dijelaskan, oh mungkin saya juga terkena prostatitis nih, atau barangkali dari dokter ada kiat-kiat khusus untuk menanganinya atau mencegahnya. Silakan dok. Ya, sobat netizen sekalian ya, kalau ada dari kalian yang mengalami gejala saluran kencing, terutama pria, misalnya nyeri perut bagian bawah, atau kencingnya sakit, atau kencingnya volumenya sedikit, pancarannya tidak seperti biasanya, sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk dilihat apakah penyakitnya itu merupakan gejala dari prostatitis atau bukan. Jadi jangan dibiarkan, kalau dibiarkan takutnya bisa mengganggu fungsi saluran kencing dan fungsi organ lainnya. Jadi bisa periksa ke klinik Pandawa. Masuk. Cukup dok? Atau ada lagi? Iya, cukup sekian. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan ya Sobat Pandawa terkait mengenai prostatitis. Makanya tadi kalau sudah menemukan gejala-gejalanya, sudah mungkin saya terkena prostatitis, langsung saja ke klinik utama Pandawa. Dan tadi juga sudah dijelaskan kiat-kiat untuk menanganinya dan kalau dibiarkan seperti apa risikonya. Untuk episode kali ini karena tadi sudah ditutup oleh Dr. Margaret, dicukupkan hanya sampai di sini saja. Tapi jangan khawatir, masih banyak yang akan kita bahas mengenai penyakit dan permasalahan, bahkan treatment juga solusinya. Tentunya hanya di podcast Tanya Dok. Makanya jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, comment, dan share supaya stay tune terus di YouTube officialnya Klinik Utama Pandawa. Saya Aditya Ananda. Dan saya Dr. Margaret. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you to the next episode. Bye-bye. Bye-bye.